rumahmu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Shalom, selamat pagi dan selamat hari Minggu jemaat yang diberkati Tuhan. Ibadah minggu kedua pagi hari ini akan dilayani oleh Ketua Jemaat Kemis Torsina, Pendeta Epani Astuti Kansilungkang. Atas nama BP Majelis Kemis Jemaat Mesias Surabaya, mengajak seluruh anggota jemaat untuk ambil bagian dalam ibadah ini. Untuk itu, mari kita persiapkan diri kita, terutama hati kita, untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dengan penuh kasih, kami mengajak jemaat untuk bangkit berdiri dan kita memuji Tuhan dari Kidung Pujian Kidung Jemaat nomor 2 ayat 1 dan yang kedua. Suci, suci, suci. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita habiskan ibadah ini. Dengan nama Bapa, Anaknya Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan menyertai kamu. Dengan dikabul. Nats pembimbing kita terambil dari Mazmur 37 ayat 5. Demikian bunyi firman Tuhan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Jemaat dipersilahkan duduk.
Yesus, Raja alam raya, Allah dan manusia. Kau ku kasihi, Kau junjunganku, bahagiaku yang bakal. Indah tamasya, indah sama ladang, sungguh elok berseri. Yang lebih indah, Kau Tuhan Yesus, Engkau penghibur yang sedih. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, akan baca hukum Allah. Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum Allah yang kedua ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Saudara-saudara, dalam kehidupan kita sehari-hari, banyak kali kita bertindak tidak sesuai dengan hukum Allah. Malah kita lebih suka melakukan hal-hal menurut kehendak hati kita sendiri. Sebab itu marilah kita mengaku dosa kita kepada Tuhan. Ya Tuhan, Bapa kami di surga, dengan kerendahan hati kami mengaku bahwa kami ini adalah orang-orang berdosa yang selalu melawan kehendak Tuhan. Kami kurang, bahkan lalai melaksanakan perintah Tuhan, walaupun kami selalu mendengar berita firman. Kami cepat menilai orang lain, tetapi lupa mengontrol diri kami di hadapan Tuhan. Kami sadar bahwa karena dosa dan kesalahan, kami terpisah dari Tuhan. Syukur Tuhan selalu mengasihi kami. Karena itu kami mohon, ampunilah segala dosa dan kedurhaka kami yang telah kami perbuat melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan. Ya Yesus Kristus, kasihanilah kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Demikianlah firman Tuhan dalam Mazmur 32 ayat 1. Sebagai hamba Yesus Kristus, kami memberitakan keampunan dosa kepada setiap orang yang dengan tulus ikhlas telah mengaku dosanya di hadapan Tuhan Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa,
melainkan beroleh hidup yang kekal. Salib Yesus di Kalvari, kusahkan dosaku yang keji, oleh darahnya aku bersih, puji namanya, puji namanya, puji namanya. Oleh darahnya aku bersih, puji namanya. Kini bahagiaku penuh, Yesus berdiam di dalamku, sungguh kau selamatku di kamu. Puji namanya, puji namanya, puji namanya. Oleh darahnya aku bersih, puji namanya. Mari kita satu di dalam doa untuk membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan. Kita berdoa. Kepadamu, ya Allah, kami datang dalam rangkai syukur atas pemeliharaan Tuhan yang tidak terbatas dalam kehidupan kami, yang menuntun kami selama sepekan, dan yang menghadirkan kami dalam anugerah-Mu untuk duduk bersama, memasuki persekutuan bersama dengan Tuhan, membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan, memperlengkapi setiap peribadatan online yang boleh kami lakukan saat ini. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu untuk memohon, ya Tuhan, ketika kami akan membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan, kuasai hati dan pikiran kami, ya Bapa, berkati setiap kami, Tuhan, agar kami mampu untuk boleh memahami kebenaran firman Tuhan dan untuk melakukannya di tengah-tengah hidup dan kehidupan kami. Engkau Tuhan dengan kasih setiamu, ya Allah, memperlengkapi hamba-Mu oleh urapan Roh-Mu yang kudus, lewat hikmat sorgawi daripada Tuhan, mampukan hamba-Mu Tuhan untuk boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan di dalam persekutuan jemaat-Mu pagi hari ini. Engkau Tuhan bersabdalah bagi kami sedia mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan membaca bagian firman Tuhan pagi hari ini yang terambil dari 2 Raja-Raja pasal 18 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-12. 2 Raja-Raja 18 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-12 ada dalam pokok perikop Hizkia Raja Yehuda. Demikian firman Tuhan. Maka dalam tahun ketiga, zaman Hosea bin Elah, Raja Israel, Hizkia anak Ahaz, Raja Yehuda menjadi raja. Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abi, anak Sakaria. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud bapa leluhurnya. Dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan yang meremukkan tugu-tugu berhala dan yang menebang tiang-tiang berhala dan yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Sebab sampai pada masa itu
Orang Israel memang masih membakar korban bagi ular itu. Yang dipercaya, ia percaya kepada Tuhan Allah Israel, dan di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya, tidak ada lagi yang sama seperti dia. Ia berpaut kepada Tuhan, ia tidak menyimpang daripada mengikuti dia, dan ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkannya kepada Musa. Maka Tuhan menyertai dia kemanapun juga ia pergi berperang. Ia beruntung. Ia memberontak kepada Raja Asyur dan tidak lagi takluk kepadanya. Dialah yang mengalahkan orang Filistin sampai ke Gaza, memusnahkan daerahnya, baik menara penjagaan maupun kota-kota yang berkubu. Dalam tahun keempat zaman Raja Hizkia, itulah tahun ke-7 zaman Ela, Raja Israel. Majulah Salmaneser, Raja Asyur, menyerang dan mengepungnya. Direbutnya itu sesudah lewat 3 tahun dalam tahun ke-6 zaman Hizkia. Itulah tahun ke-9 zaman Hosea, Raja Israel, direbutlah Samaria. Raja Asyur mengangkut orang Israel ke dalam pembuangan ke Asyur dan menempatkan mereka di Hala pada sungai Habor, yakni sungai negeri Gosan, dan di kota-kota orang Madai. Oleh karena mereka tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allah mereka dan melanggar perjanjiannya, yakni segala yang diperintahkan oleh Musa hamba Tuhan, mereka tidak mau mendengarkannya dan tidak mau melakukannya. Demikian jauh firman Tuhan yang berbahagialah setiap yang mendengar dan melakukan. Haleluya, haleluya. Pelayanan persembahan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu, dan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Amsal 3 ayat 9-10. Marilah kita memberikan persembahan syukur dengan penuh sukacita, karena itulah yang dikehendaki Tuhan. Bapak Ibu Jemaat dapat memberikan persembahan dan persepuluhan melalui nomor rekening yang tercantum di layar, atau Bapak Ibu Jemaat juga dapat memberikan persembahan melalui bendahara jemaat. Sambil memberikan persembahan, mari kita kidungkan pujian dari Kidung Jemaat 235, bait yang pertama dan kedua, Ku dengar berkat-Mu turun. Hujannya
Jemaat saya jemput untuk bangkit berdiri. Kita akan membawa persembahan kita di dalam doa. Setelah berdoa, kita akan memuji Tuhan kembali dari Kidung Jemaat 287b ayat pertama. Sekarang bersyukur. Mari kita satu di dalam doa. Sungguh kami mengucap syukur Bapa di pagi hari ini. Kami boleh mengadakan ibadah di minggu kedua di pagi hari ini Bapa. Terima kasih buat kekuatan yang baru, buat nafas kehidupan yang baru yang boleh kami rasakan hingga saat ini, sehingga kami boleh mengikuti ibadah di minggu pagi hari ini Bapa. Bapa, sebagai ungkapan syukur kami, terima kasih kami sudah memberikan sebagian dari apa yang kami miliki. Biarlah Tuhan lewat persembahan yang sudah kami berikan kepadamu, biarlah Kamu jadikan persembahan kami ini boleh menjadi persembahan yang hidup, guna pelebaran pekerjaan-Mu di tengah-tengah jemaat Mesias di tempat ini Bapa. Berkati tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan dengan penuh sukacita Bapa. Kami tahu bahwa apa yang kami berikan tidak sebanding dengan apa yang sudah Engkau berikan di dalam kehidupan kami Bapa. Biarlah Tuhan berkat yang masih ada di tengah-tengah keluarga kami boleh gunakan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Inilah doa dan ucap syukur kami Bapa, yang kami bawa hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekarang bersyukur, hai hatimu lutangan, sempurna dan besar, segala karya Tuhan diberinya kita pun anugerah dan berkat yang tak terhilang semula dan tetap. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Malun Semahe. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bukan hal yang mudah untuk hidup benar di tengah lingkungan yang tidak benar. Bukan hal yang mudah untuk berperilaku benar di tengah-tengah orang yang menganggap kejahatan adalah hal yang bisa dianggap benar. Sulit untuk mempertahankan sekalipun kehidupan yang benar, perilaku yang benar, pola pikir yang benar, di tengah-tengah lingkungan orang-orang yang merasa kejahatan, ketidakadilan, ketidakbenaran adalah sesuatu yang sudah seperti biasanya. Tetapi bagi setiap orang, mau sesulit apapun kita orang percaya, kita tetap harus menghadirkan kehidupan yang benar dalam situasi kondisi apapun itu. Walaupun untuk setiap langkah yang kita ambil itu mengandung segala konsekuensi. Langkah atau tindakan yang benar akan membawa berkat. Sebuah tindakan dalam iman yang dihadirkan Hizkia menjadi berkat dalam hidupnya, dalam kepemimpinannya, yang bukan hanya dinikmati olehnya, tetapi juga dinikmati oleh seluruh bangsa Yehuda. Yahweh adalah kekuatanku, arti nama Hizkia. Ia menjadi raja di Israel, menggantikan Raja Ahaz ayahnya, yang selama 16 tahun kepemimpinannya, ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ayahnya Raja Ahaz melakukan banyak kekejian di mata Tuhan.
Ia membuat patung-patung Baal dan membakar anak-anaknya sebagai kurban kepada para dewa. Ia menutup pintu bait suci dan mengambil semua perkakas di dalamnya untuk dipersembahkan kepada dewa-dewa. Akibatnya, Tuhan menghukum Raja Ahaz dengan penghinaan dan penderitaan, yaitu ditaklukkan oleh kerajaan-kerajaan yang ada di sekitarnya sampai ia meninggal. Kita bisa membaca itu di dalam 2 Tawarik pasal 28. Begitu jahat dan kejinya tindakan dari Raja Ahaz yang adalah ayah dari Raja Hizkia. Kita selalu mendengar pepatah orang bilang, buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Jadi kalau bapaknya jahat, maka anaknya gak jauh-jauh beda. Saya rasa pepatah itu tidak sepenuhnya benar. Hizkia, ia berbeda jauh dari ayahnya, Ahaz. Ahaz memerintah 16 tahun sebagai raja di Yehuda. Itu artinya selama itu Hizkia telah melihat, telah merasakan bagaimana perilaku buruk dan jahat ayahnya. Ia merasakan bagaimana situasi dan kondisi yang menghimpit bangsa Yehuda pada waktu itu. Ketika Allah meninggalkan mereka, tatkala mereka menyembah berhala. Situasi yang membuat mereka selalu kalah dan menderita akibat perang. Baik itu perang melawan Aram, Israel Utara, melawan Filistin, bahkan Asyur. Mereka selalu kalah. Bukan hanya perbendaharaan harta mereka yang dirampas, tetapi banyak dari orang-orang Yehuda kemudian menjadi budak. Hizkia ada dalam situasi itu. Hizkia ada di tengah-tengah situasi yang menghimpit, yang sedemikian rumit, yang sedemikian berat, ketika ia pada umur 25 tahun menjadi raja di Yehuda. Tetapi bagaimana kita melihat menjadi sebuah pelajaran berharga bagi setiap kita di dalam catatan Alkitab. Kita melihat langkah iman apa yang dilakukan oleh Hizkia di tengah-tengah situasi dan kondisi yang demikian yang sudah saya katakan. Di tengah ia mewarisi situasi yang mencekam dan keadaan terpuruk ketika ditinggalkan oleh Allah dan dikalahkan oleh kerajaan-kerajaan yang ada di sekitar Yehuda. Langkah pertama Hizkia memulai masa pemerintahannya dengan melakukan reformasi. Ia melakukan pembaharuan. Ia membangun kembali peribadatan pada Allah yang telah ditutup dan ditiadakan oleh Ahaz rajanya dan diganti dengan penyembahan berhala. Saudara-saudara, sebelum Hizkia ada beberapa raja yang dicatat di dalam Alkitab, raja-raja yang juga melakukan apa yang benar di mata Allah, seperti Raja Yoas, Amasya, Yotam, Asarya, dan lain-lain. Tetapi yang menjadi sebuah catatan penting bagi mereka bahwa Alkitab mencatat mereka melakukan apa yang benar di mata Allah, tetapi mereka tidak menjauhkan bukit-bukit pengorbanan. Dengan kata lain, mereka berkompromi, masih berkompromi dan masih bertoleransi dengan tindakan penyembahan berhala yang dilakukan oleh orang-orang Kanaan yang juga diikuti oleh orang-orang Yehuda pada waktu itu. Ayat 5 di dalam pembacaan kita dicatat dalam pembacaan kita bahwa Hizkia ia percaya kepada Tuhan Allah Israel. Dan di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya, tidak ada lagi yang sama seperti dia.
tidak ada lagi yang sama seperti Hizkia sebelum dan sesudahnya ia menjadi raja. Hizkia melakukan pembaharuan totalitas dalam kehidupan keagamaan umat Yehuda pada waktu itu. Ia merobohkan bukit-bukit berhala. Ia menghancurkan tembok-tembok berhala itu. Ia merobohkan dan menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa pada waktu itu untuk menyembuhkan orang Israel pada waktu perjalanan di padang gurun yang disebut dengan Nehustan, yang sudah dikultuskan oleh umat Israel pada waktu itu. Jadi mereka berpikir bahwa ketika mereka melihat ular tembaga itu, mereka menjadi sembuh, sehingga mereka mengkultuskan ular tembaga itu tanpa mereka lihat bahwa Allah lah di dalam Tuhan yang melakukan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Apa yang kemudian kita lihat ketika Hizkia boleh melakukan pembaharuan atau reformasi di dalam kehidupan keagamaan. Apa yang dilakukan oleh Hizkia ketika ia membangun kembali peribadatan pada Allah yang telah ditutup. Ia mengajak kembali orang-orang Lewi untuk meletakkan mereka pada fungsi yang sebenarnya. Karena ketika bait Allah ditutup, ketika peribadatan umat Yehuda ditutup, maka orang-orang Lewi tidak lagi diperkenankan oleh Raja Ahaz untuk melakukan peribadatan. Ia mengambil kembali orang-orang Lewi untuk menghadirkan keberkatan Allah di dalam persekutuan yang dibangun dengan Tuhan. Hizkia merubah semuanya. Ia boleh menghadirkan sebuah perubahan yang luar biasa. Ia membangun hubungan dengan Tuhan. Hubungan yang akrab, hubungan yang dekat, hubungan yang baik dengan Tuhan dibangun kembali. Alkitab mencatat dalam ayatnya yang ke-6, ia berpaut pada Tuhan. Ia tidak menjadikan agama atau imannya hanya sebagai simbol saja. Bapak Ibu Saudara, orang-orang Kristen zaman now ini selalu hanya memelihara hubungan dengan Tuhan terlihat dari simbol-simbol saja. Simbol yang digunakan. Sesuatu yang menunjukkan identitas sebagai orang Kristen. Tetapi kita semua jangan hanya menjadi orang Kristen simbolik. Kemana-mana bawah Alkitab, tapi nggak pernah baca, nggak pernah direnungkan. Alkitab nggak pernah disentuh, hanya jadi panjangan. Ada orang Kristen yang kemudian mengatakan bahwa dengan bangganya dia katakan, Bu Pendeta, Alkitab di rumah saya banyak sekali. Pokoknya di rumah saya itu banyak Alkitab. Kemudian hal yang dipertanyakan, dengan banyaknya Alkitab dibaca apa enggak? Direnungkan apa tidak? Untuk menjadi pedoman dalam kehidupan kita setiap hari. Orang Kristen zaman sekarang ini, di tengah kecanggihan dunia saat ini, kita selalu mengaku bahwa kita adalah orang yang benar-benar percaya kepada Tuhan. Tetapi berhala dalam hidup kita tidak mampu kita singkirkan. Kita masih berkompromi dengan berhala-berhala. Bangun pagi, kita tidak membangun saat teduh dengan Tuhan. Tapi kita cari HP duluan, lihat status apa yang muncul di Facebook, di WA, di IG. Itu hal yang pertama kita lakukan ketika kita bangun pagi. Cari HP. Tidak dilarang bersosial media.
Tapi jangan seluruh waktumu habis dengan hal yang demikian. Jangan biarkan waktu bersosial media itu melebihi waktu kita dengan Tuhan yang kita bangun dalam relasi yang akrab, dalam relasi yang intim dengan Tuhan. Ketika kita memulai hari baru di dalam kehidupan bersama dengan Tuhan dalam anugerah di tengah nafas hidup yang Tuhan beri, maka hadirkan persekutuan dengan Allah mengawali seluruh kegiatan kita di tengah kehidupan yang Tuhan percayakan bagi kita di hari yang Ia karuniakan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di tengah pandemi COVID-19 ini, kita dengan jelas melihat bahwa COVID ini bisa menular pada siapa saja. Gak pandang dia dari negara mana, agamanya apa, sukunya apa, dia laki-laki atau perempuan, tua atau muda, kaya atau miskin, berpendidikan atau tidak, punya jabatan apa, tidak, banyak titelnya atau tidak. COVID yang menular ini nggak pandang bulu. Keadaan ini seharusnya membuat kita lebih melekat, lebih berpaut erat pada Allah. Percaya sepenuhnya pada Allah. Mereformasi pola pikir kita, mereformasi tindakan kita, tata hidup kita untuk menjadi lebih baik. Mungkin mereformasi juga cara ibadah kita yang mungkin belum sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Berdoa yang belum bersungguh-sungguh, bernyanyi belum bersungguh-sungguh, bahkan membaca firman dan merenungkannya tidak dengan sungguh-sungguh. Saudara-saudara, ketika pintu gereja ditutup, kita diarahkan untuk membuka pintu hati kita. Pintu gereja ditutup bukan berarti tutup juga peribadatan dan persekutuan kita dengan Tuhan. Ibadah dan persekutuan kita dengan Tuhan harus tetap diberlakukan dan dihadirkan di dalam kehidupan kita saat ini, apapun itu bentuk. Hati yang harus terbuka dan terpaut penuh kepada Tuhan, menghindarkan kita daripada hidup berkonsekuensi dengan para berhala-berhala modern saat ini. Apapun bentuk peribadatan kita, ibadah bersama keluarga, ibadah sendiri jika tinggal sendiri di rumah, ibadah online seperti saat ini yang boleh kita lakukan. Apapun itu, kita harus membuka hati kita di hadapan hadirat Tuhan. Kita harus berpaut penuh kepada Tuhan. Hal yang menjadi kendala ketika kita beribadah online adalah ketika kita nggak sungguh-sungguh. Tapi saya percaya kita semua yang hadir pada pagi hari ini, kita hadir dalam ibadah yang walaupun online, kita hadir dalam peribadatan yang sungguh-sungguh untuk mengarahkan hati kita pada kebenaran firman Tuhan dan menjadikan firman Tuhan sebagai pedoman. Karena ada banyak di tempat-tempat yang lain, sementara ikut online, yang penting pendeta nggak lihat. Kasih mati aja video, yang penting dengar suara, jadi biar lagi khotbah boleh goreng ikan. Biar lagi doa syafaat, lagi bikin sambal iris. Lagi bikin dabu-dabu rica, sambal terasi. Supaya nanti selesai ibadah, marilah segala sesuatu sudah tersedia. Jadi sekalian melaksanakan tanggung jawab ibu rumah tangga dan tanggung jawab kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, yang mau dikatakan adalah ketika kita diberikan waktu oleh Tuhan untuk beribadah secara online sekalipun, persiapkan diri dengan benar, hadirkan diri untuk menjadi berkat, menyerap firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan. Sehingga kita membangun sebuah kehidupan yang benar dengan konsentrasi yang penuh pada sebuah ibadah yang menjadi berat. Bapak Ibu Saudara, apa yang kemudian menjadi akibat dari langkah iman yang dilakukan oleh Hizkia? Hizkia
ketika melakukan langkah dalam iman untuk mereformasi kehidupan keagamaan yang ada di Yehuda. Dan ketika ia menempatkan dirinya di tengah situasi yang sulit bagi dia, di tengah situasi yang tidak benar, dengan keadaan yang merajalela, di tengah ketidakadilan, ia memberi diri untuk taat kepada Tuhan. Ia tunduk dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Ia melakukan apa yang bisa ia lakukan. Ia berpaut kepada Tuhan. Dan apa yang dibuat oleh Tuhan. Alkitab mencatat dalam ayat yang ke-7, Hizkia menuai keberhasilan. Tuhan menyertai dia. Kemanapun ia pergi berperang, ia berhasil dan dibuat Tuhan menang. Tuhan menyertai dia. Hizkia 25 tahun menjadi raja dan 29 tahun memerintah di Yehuda. Ia disertai oleh Tuhan. Hizkia begitu disertai oleh Tuhan. Kenapa? Karena ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Kita diminta pun untuk berlaku dan melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Untuk boleh merasakan pimpinan dan penyertaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Kebanyakan dari orang-orang Kristen saat ini, kita minta Tuhan sertai hidup saya, tetapi kita hidup jauh daripada Tuhan. Kita selalu berkata, kita harus klaim janji Tuhan. Kita harus klaim janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena itu hak kita. Kita klaim janji Tuhan. Tetapi kita lupa. Janji kita untuk hidup setia di hadapan hadirat Tuhan. Tidak kita lakukan. Kita minta Tuhan menyertai. Tuhan memberkati keluarga, pekerjaan, dan pelayanan kita. Tetapi kita tidak bertindak dalam iman untuk melakukan apa yang benar di lingkungan yang tidak benar. Apa yang adil tengah-tengah ketidakadilan yang terjadi. Kita minta disertai oleh Tuhan. Tuhan, seperti Engkau menyertai Hizkia, seperti Engkau membuat Yabes itu ada dalam kelimpahan berkat, maka Tuhan juga akan melakukannya kepada saya. Tapi kita lupa untuk melakukan apa yang seharusnya dilakukan, yang boleh ditetapkan oleh Tuhan. Kita masih hidup berkompromi dengan hal yang tidak benar. Berhala-berhala yang ada itu masih tidak kita singkirkan. Kita masih berkompromi dengan itu. Hizkia menghapuskan semua itu. Bukan hanya dalam pandangan mata bangsa Yehuda, tetapi dari seluruh kehidupan Yehuda. Ia melakukan itu untuk menghadirkan sebuah langkah dalam iman yang memenangkan kehidupan mereka. Bapak Ibu Saudara, lakukan apa yang benar di mata Tuhan. Bertindaklah dalam iman dan nikmati penyertaan Allah di dalam kehidupan kita. Yakinlah bahwa kita harus melakukan bagian kita untuk melakukan apa yang Tuhan perkenankan dan percayakan. Apa yang telah Tuhan hadirkan lewat kebenaran firman Tuhan. Apa yang sudah Tuhan sampaikan lewat kebenaran firman Tuhan. Maka kita akan boleh melihat bagaimana tangan Tuhan akan terus menyertai kehidupan kita ini dan selalu. Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, mari kita berdiri bersama dalam keesaan dengan semua umat percaya di sepanjang segala abad dan di sepanjang segala tempat. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli, dan biarlah masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Tuhan kita,
yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Rohku pun berkata, amin, sabdamu benar. Jemaat dipersilahkan duduk. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Kami menaikkan syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Allah. Tatkala kasih dan setia Tuhan terus dihadirkan dalam kehidupan kami untuk menikmati penyertaan dan pemeliharaan Tuhan yang terus nyata di dalam setiap kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan atas persekutuan pagi hari ini ketika kami boleh bersekutu bersama di dalam ibadah online pagi hari ini. Ternaik doa harap kami kepada Tuhan untuk terus ada di dalam tuntunan kebenaran firman Tuhan, untuk terus menghadirkan kebenaran firman Tuhan menjadi berkat dalam hidup kami. Kami mensyukuri setiap sentuhan berkat Tuhan yang boleh Tuhan hadirkan ketika saudara-saudara kekasih kami boleh bertambah usia setahun di sepekan ini. Baik hari ulang tahun kelahiran pun juga hari ulang tahun pernikahan. Engkau Tuhan menyertai dan memberkati mereka dengan kuasa Tuhan. Dan Engkau membuat mereka terus menikmati keberkatan-Mu di tengah usia yang bertambah. Kami juga bergumul Tuhan bersama dengan kehidupan keluarga jemaat-Mu yang ada di dalam duka cita. Mereka yang boleh merasakan kesedihan dan duka yang dalam atas kepergian orang tua yang dikasihi. Tuhan, kami hadirkan diri untuk terus memohon kepadamu. Sentuh mereka dengan kasih-Mu, kuatkan mereka dengan anugerah-Mu, dan dengan penghiburan yang daripada Tuhan, mereka terus dimampukan untuk melangkah bersama dan di dalam Tuhan. Kami terus menyerahkan kehidupan semua jemaat yang ada di dalam pergumulan di dalam tangan Tuhan. Ketika gumul hidup boleh dirasakan, Tuhan berikan kami kekuatan untuk dapat melampauinya bersama dan di dalam Tuhan. Kami terus ada di dalam doa kami untuk tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan bagi Miss Jemaat Mesias Surabaya. Memampukan mereka untuk melakukannya bersama dan di dalam Tuhan. Engkau terus memberkati hamba dan pelayan-Mu, Pendeta Ibu Teli Tindage Makahinda. Engkau terus menuntun ia dalam karya kasih-Mu dalam kuat sehat yang Engkau beri bersama dengan suami, bersama dengan semua anak-anak dan menantu. Tuhan senantiasa ada untuk menyertai, untuk memberkati, untuk menopang. Dan Tuhan senantiasa melindungi dan menghindarkan dari berbagai hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Kami saat ini Tuhan bergumul bersama dengan jemaat-jemaat-Mu, bahkan seluruh rakyat Indonesia yang boleh terpapar COVID-19 ini. Tuhan, Engkau menolong, Engkau menguatkan mereka, Engkau menghiburkan mereka Tuhan, agar mereka memiliki semangat untuk berjuang bersama dengan Tuhan, untuk tetap percaya bahwa ketika Tuhan izinkan itu boleh dialami, ketika Tuhan izinkan itu menjadi bagian kehidupan mereka, maka Tuhan juga pasti akan menolong mereka, dan Tuhan juga akan menyembuhkan mereka dengan kuasa Tuhan. Kami juga berdoa bagi semua tenaga kesehatan yang boleh Tuhan percayakan untuk melayani banyak orang. Tuhan, di tengah kelelahan fisik mereka,
Tuhan berikan kekuatan ekstra. Tuhan mampukan mereka dan beri perlindungan kepada mereka Tuhan, agar mereka boleh dihindarkan juga dari penyakit menular yang mewabah saat ini. Kami juga terus berdoa bagi semua bangsa Indonesia, agar kami tetap menaruh percaya kepada Tuhan, sembari kami terus untuk memberi diri, melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kami yang boleh ditetapkan oleh pemerintah. Kami boleh mengikuti protokol kesehatan, agar kami benar-benar boleh merasakan bahwa perlindungan daripada Tuhan juga terus dihadirkan dalam kehidupan kami ketika kami juga melakukan ketaatan kami. Engkau Tuhan menyertai dan memberkati semua kami, bangsa dan negara kami Tuhan. Engkau kuduskan dan berkati, agar kehidupan berbangsa dan bernegara boleh menjadi berkat dan menjadi lebih baik ke depannya. Di dalam masa pemerintahan yang Tuhan percayakan kepada pemerintah bangsa kami, terus mampukan mereka untuk mengambil langkah yang bijak di tengah-tengah situasi, kondisi, dan berbangsa dan bernegara. Engkau Tuhan juga menolong ketika ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang hendak melakukan tindakan-tindakan yang tidak benar untuk kesatuan dan persatuan bangsa yang kami cintai ini. Tuhan tolong Tuhan, Tuhan bantu agar Engkau menghalau semuanya di dalam kemahakuasaan Tuhan, dan Tuhan membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik. Tuhan terima kasih atas semua yang Engkau beri dalam kehidupan kami, seluruh orang yang kami kasih, yang mengasihi kami sekalipun, bahkan yang membenci kami sekalipun, kami taruhkan di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan atas semua kami yang boleh terlibat dalam peribadatan ini, baik kami sebagai jemaat-Mu pun juga pelayan-pelayan-Mu dan tim multimedia. Tuhan berkati agar karya dan pelayanan kami boleh menjadi berkat. Engkau mengampuni salah dan dosa kami Bapa, jika di sementara kami beribadah ada hal-hal yang tidak Tuhan perkenankan terjadi. Engkau memberi pengampunan-Mu bagi kami, dan Engkau layakkan kami untuk boleh membangun persekutuan bersama dalam Tuhan. Ini doa kami Tuhan yang kami bawa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, Bapa yang mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita berdiri.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, arahkan hatimu pada Allah dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Amin, amin, amin. Mari kita bersaat teduh. Saat teduh selesai. Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Warta Jemaat Minggu 8 Agustus 2021. BP Majelis Jemaat Gemis Mesias mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Nyonya Evani Kansilungkang STH atas pelayanannya di ibadah minggu kedua pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah Pelka Remaja dan Pemuda akan diadakan pada hari Sabtu 14 Agustus 2021 pukul 6 sore melalui Zoom Meeting. Halo Laskar Allah Gemis Mesias, Sekolah Minggu akan diadakan pada hari Sabtu 14 Agustus 2021 pukul 4 sore melalui Zoom Meeting. Kelas katekisasi akan diadakan pada hari ini, Minggu 8 Agustus 2021 melalui Zoom Meeting. Amsal 9 ayat 11, karena oleh aku umurmu diperpanjang dan tahun-tahun hidupmu ditambah. Selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun di minggu ini, anak Jocelyn Prastiamin dan Penetua Bapak Fritz Maurits Jakob. Tuhan Yesus memberkati. Mohon topangan doa bagi jemaat yang sedang sakit, Bapak Edison Kabaikan. Persembahan. Jemaat dapat mengumpulkan persembahan ibadah minggu di koordinator wilayah masing-masing atau jemaat dapat memberikan persembahan melalui bendahara jemaat. Kanal informasi dapat diakses melalui linktree/gemismesias.sby. Terima kasih kepada seluruh majelis bertugas, tim multimedia, serta seluruh jemaat dan simpatisan yang mengambil bagian pada ibadah hari ini. Demikianlah warta jemaat pada hari ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.